siang. Ya. Sebelumnya, kami dari Universitas Airlangga, kedatangan kami kemari ke Media Indopos. Kami ingin melaksanakan program magang, di mana itu berkaitan dengan tugas akhir kami mengenai konten kreator dan copywriting. Sebelumnya, nama saya Clarissa Sela Rifdah. Saya Adria Fatunada. Saya Yuli Rusdiana Usma Putri. Saya Nandini Shalmatia. Kalau boleh tahu, kalian mengetahui PT Media Indopos dari mana atau dari siapa begitu? Kalau saya sebenarnya dari teman saya Ardia. Jadi kan kita emang niatnya mau magang berempat. Terus Ardia itu nemu info gitu. Akhirnya kita cari tahu lagi di internet. Dan akhirnya kita menguruskan di sini. Kalau dari mbaknya sendiri, mungkin mengetahui PT Media Indopos dari mana atau dari siapa begitu? Saya mengetahui Media Indopos itu dari saudara saya, dan sehingga saya mencarinya itu di Instagram dan di internet. Setelah saya mencarinya, saya merasa cocok untuk menjadikan Media Indopos sebagai tempat magang saya. Kalau boleh tahu dari alasan mbaknya mengetahui PT Media Indopos dari mana atau dari siapa begitu? Kalau saya sama Pak Ardia, jadi kita berempat kan pernah mencari tempat seperti di radio, bimbel, atau di media seperti ini, di media lain. Lalu satu waktu Ardia beritahu kami tentang Media Indopos. Kalau dari mbaknya? Kalau saya juga mengetahui Media Indopos ini dari internet setelah kita cari-cari, karena kita sendiri kan juga butuh tempat magang, jadi kita yang butuh sesuai dengan bidang kita juga. Kalau boleh tahu bidangnya apa ya? Kuliahnya tadi? D3 Bahasa Inggris. D3 Bahasa Inggris ya? Ya mungkin sedikit menegaskan aja untuk tugas akhirnya, tadi kan belum disebutkan sama mbaknya ya. Kalau boleh tahu tugas akhirnya penulisan skripsinya tentang apa begitu? Kalau saya tuh awalnya tuh bingung Pak. Jadi saya mau translation atau content writing atau copywriting. Nah, akhirnya kan saya konsul. Terus saya mikir-mikir, akhirnya saya nemu tema. Gimana kalau gabungin antara translation sama copywriting? Terus saya konsultasi ke pembimbing. Ternyata mereka suka sama tema saya gitu Pak. Terus saya konsultasi ke Media Indopos, ternyata disetujui juga gitu. Kalau dari Mbak Arya? Kalau saya sendiri untuk tema TA saya itu tentang jurnalisme Pak. Jadi bagaimana cara penulisan berita dalam bahasa Inggris seperti itu Pak. Kalau dari mbaknya sendiri? Kalau saya mungkin nanti lebih ke copywriting, jadi sama ke jurnalisme, cuman nanti mungkin menganalisa bagaimana cara membuat copywriting yang bisa menarik pembaca itu mau membaca lebih lanjut tentang kontennya itu. Ya, bagus. Kalau mbaknya? Kalau saya, karena saya sendiri juga merasa punya bakat menulis, cuma kayak saya kurang pede, jadi saya memilih untuk di copywriting, semoga bisa improve kemampuan saya, karena saya sendiri juga sudah konsultasi dengan dosen saya diminta untuk menganalisis tentang strategi kepenulisan berita itu seperti apa. Gitu ya. Oke, semoga nanti sukses selalu dan menjadi magang di PT Media Indopos bisa mendapatkan pengalaman tersendiri, terutama nanti di bidang untuk melamar pekerja dan mendapatkan nilai yang baik dalam penulisan skripsi ya. Kalau boleh tahu lagi ini, berapa lama waktu magang yang ditentukan dari universitas atau dari kalian sendiri magang di PT Media Indopos ini? Kalau minimal itu sebetulnya ada jamnya gitu. Kalau 5 hari kerja, 8 jam, itu bisa ditempuh 1,5 bulan. Tapi kalau dari kantornya itu mau 3 bulan atau 6 bulan itu sangat dipersilahkan. Siap. Kita kembalikan lagi perihal waktunya sesuai dengan yang ditentukan kampus, namun tidak menutup kemungkinan kalau dari kalian masih ingin memperdalam sampai batas waktu maksimal 3 bulan, PT Media Indopos sangat berterima kasih dan welcome. Seperti itu. Jadi kita juga membantu kalian, selain membantu kalian dalam pengerjaan tugas akhir dan skripsi, kita juga memberikan edukasi pada masyarakat bahwa kita sebagai perusahaan media tidak hanya memberitakan, tapi memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk kepada kalian, mahasiswa atau mahasiswi yang magang, seperti itu. Kemudian, apakah dari kalian semua ini berkeinginan untuk memperdalam
jurnalis khususnya di PT Media Indopos atau di media lain berkaitan dengan tugas akhir dan skripsi kalian seperti itu. Mungkin nanti selepas penulisan skripsi kalian bisa menjadi kontributor di PT Media Indopos seperti itu. Jadi kalian bisa menulis berita ringan, entah itu tentang kegiatan kampus atau kegiatan di sekitar rumah, seperti itu bisa. Nanti kita bantu. Nah, nanti kalau dari penulisan sebagai kontributor bagus, tidak menutup kemungkinan kalian bisa menjadi seorang jurnalis yang profesional seperti itu. Mungkin dari mbaknya mungkin bisa disampaikan untuk ketertarikannya ke jurnalis sesuai bidangnya tadi. Oh iya, saya tertarik untuk mendalami bidang tersebut, Pak, karena saya tertarik untuk terjun di dunia penulisan dan jurnalistik, dan saya ingin mengaplikasikan teori dan praktek yang saya sudah dapatkan saat kuliah di tempat magang ini, yaitu di Media Indopos. Kalau boleh tahu, selama mendapatkan keahlian di bidang jurnalis di kampus meliputi apa aja ya? Kalau untuk jurnalis itu cuma bagaimana cara menulis berita yang benar dan bagaimana cara menulis heading pada berita yang agar pembaca tertarik membaca berita kita. Siap. Berarti untuk 5W1H diajarkan Itu juga? sudah diajarkan. Oh, diajarkan juga. Boleh. Terus kalau untuk mbaknya sendiri? Kalau saya sangat tertarik, Pak. Media Indopos ini kan sudah berpengalaman dalam hal jurnalistik. Nah, saya tuh juga ingin memperdalam kepenulisan saya di bidang jurnalistik karena saya juga suka menulis. Biasanya kalau boleh tahu menulis di bidang apa? Artikel atau apa begitu? Artikel sih, Pak, kayak cuman main-main gitu, Pak. Jadi buat kalau ada apa gitu pengetahuan yang saya tahu tuh saya tulis ulang gitu, Pak, biasanya. Nggak Kalau apa-apa. saya simpan di Gdoc. Nggak apa-apa, itu hal yang bagus untuk memulai suatu tulisan. Jadi suatu tulisan itu tidak perlu harus sesuatu yang besar, dimulai dari yang kecil dulu. Ya, itu sekedar saran dari saya. Kalau mbaknya sendiri gimana? Kalau saya sangat tertarik karena di D3 Bahasa Inggris kan juga ada dulu namanya writing. Ya. Dan itu ada tahapannya, stepnya. Dari awal sampai kita bisa menulis paragraf. Nah, dari situ saya tertarik lebih lanjut ke penulisan, apalagi ada matkul lagi namanya journalism. Jadi saya ingin mengaplikasikan apa yang saya pelajari di bangku perkuliahan ke dunia kerja karena pasti beda kan, ada perbedaannya. Betul. Di realita. Kalau mbaknya sendiri? Kalau dari saya, seperti yang saya jelaskan dari awal, kalau saya tertarik dengan kepenulisan, jadi saya juga ingin belajar lebih lagi di Media Indopos ini tentang kepenulisan, cara menulis berita, termasuk jurnalisme. Ya, dari argumen yang kalian sampaikan itu semuanya bagus. Namun satu hal, dalam penulisan itu bisa berakibat negatif atau positif. Jadi saya harap dalam penulisan copywriter atau copywriting dan content creator itu diteliti dulu. Seperti itu diteliti, kemudian sudah memenuhi 5W1H, kalau memang mau diinformasikan sebagai berita itu harus memenuhi 5W1H. Terus yang diutamakan adalah kode etik jurnalistik, di mana ada sesuatu hal yang khalayak umum atau publik atau masyarakat itu memang berhak tahu. Namun kalian harus pikirkan juga akibat dari tulisan kalian jika ini ditulis dan publik tahu. Akibatnya suatu negara menjadi chaos, maka itu tidak boleh ditulis. Paham ya? Jadi kalian boleh menulis apapun boleh. Kalian jadikan copywriter, kemudian kalian jadikan content creator, itu boleh. Itu namanya improvisasi. Apa sih? Seperti yang Mbak sampaikan tadi ya, menulis sesuatu agar pembaca tertarik untuk membaca. Mbaknya tahu kan ini semua air minum ya, air minum. Kemudian dikarenakan penulisan Mbaknya itu menarik. Menarik bagaimana? Apa benar air mineral ini bisa dibuat terapi? Itu yang pertama. Udah pernah dengar kan terapi air mineral? Yang kedua,
apakah benar air mineral ini dengan minum setiap hari dengan kapasitas 1.500 yang 1,5 liter itu 5 kali dalam sehari bisa seperti ini, bisa menyehatkan ini ginjal atau apa dan lain sebagainya itu. Nah, orang kan tertarik, apalagi disertai konten kreator dengan pembuatan video, katakanlah orang yang setiap hari hanya minum air mineral dengan ini, katakanlah itu bisa menjadikan orang lebih tertarik lagi. Jadi untuk copywriting itu memang sangat jelas, dan untuk kedepannya kalian harus lebih teliti untuk copywriting seperti itu. Ya, itu pesan dari saya aja. Ya. Selaku wakil dari manajemen PT Indopos, kalian saya terima magang di PT Media Indopos. Semoga untuk kedepannya dalam penulisan copywriting maupun pembuatan konten kreator ya bisa lebih baik lagi daripada Media Indopos begitu, karena kalian kan yang kuliah seperti itu ya. Oke, sebelum dan sesudahnya terima kasih ya atas waktunya dan kepercayaan kalian sudah datang ke PT Media Indopos untuk berniat magang dalam pengerjaan tugas akhir dalam penulisan skripsi seperti itu. Sekali lagi terima kasih ya. Terima Kami kasih juga banyak, terima kasih Pak. sudah Ya, diterima. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.